Halo sahabat RPK, ketemu lagi dengan saya Argo yang akan hadir buat sahabat RPK dimanapun Anda berada. Dan kali ini kita akan bicara refleksi akhir tahun dan awal tahun. Ini adalah program khusus untuk sahabat RPK dalam menjejaki tutup tahun di tahun 2024 dan juga membuka tahun 2025. Ini program yang akan memandu kita semua nih sahabat RPK dalam melihat bagaimana pengalaman di tahun 2024 lalu dan kita belajar dari pengalaman itu dan merencanakan di masa depan khususnya di tahun 2025 nih sahabat RPK. Kita mulai perjalanan introspeksi ini bersama dengan Bapak Dr. John Palinggi yang kali ini hadir buat kita semua. Bagaimana dia akan membantu dan kita akan diberi segala sesuatu yang bisa kita lakukan di tahun 2025. Sahabat RPK, langsung saja kita sambut Bapak Dr. John Palinggi yang sudah hadir ke tengah-tengah kita kali ini. Selamat berjumpa lagi Pak John. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam dalam kebajikan. Wei-te tongkin. Wah, sahabat RPK, kita akan bicara banyak hal dalam segala sektor, baik di tahun 2024 atau juga di tahun 2025 nanti. Pak John, kita mulai aja langsung nih. Silakan. Ini Indonesia baru aja lewati tahun 2024. Di situ kita baru saja mengalami sesuatu. Akan melewati. Iya, akan melewati tahun 2024. Dan kita di situ lagi sudah melewati beberapa peristiwa yang sangat menegangkan, tapi juga akhirnya menenangkan. Karena kita melewati namanya Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Dan itu memang menjadi sesuatu yang membahagiakan karena semua berjalan dengan baik dalam pemerintahan kita. Ini gimana Pak John melihat proses pelaksanaan dan hasil yang ada dan apa yang bisa kita ambil pelajarannya untuk peristiwa-peristiwa penting itu? Ya, dari sudut manusia, menjalani satu tahun ini yang akan berakhir pada 31 Desember dari sudut manusia, bahwa di setiap tempat, di setiap waktu, manusia pasti mengalami hal-hal yang namanya kesusahan, kebahagiaan, kecukupan, kekurangan, bahkan penderitaan. Tapi juga manusia juga mengalami sukacita yang luar biasa. Dari sudut negara juga demikian. Aspek politik, ideologi politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan di dalam negara juga mengalami berbagai gelombang-gelombang di mana ada yang kita harapkan, ada yang tidak diharapkan, ada kita suka, ada tidak suka. Yeah. Tapi semua hal yang kita jalani ini pada akhirnya untuk menutup tahun harus menyatakan bahwa terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, terima kasih Sang Hyang Widiwasa. Sampai di sini kami telah ditolong dengan baik. Jadi menyatakan sesuatu telah ditolong. Karena sesungguhnya menutup tahun itu adalah memahami diri kita sendiri, memahami bangsa kita, apa yang terjadi di belakang ini. Dan ini tentu banyak kekecewaan, banyak kebahagiaan. Itu namanya, kalau menurut saya, kita berhenti pada masa lalu adalah bagian kita mengikuti cara pandang setan dan iblis. Jadi masa lalu itu cara pandang setan dan iblis. Karena dengan membuka-buka sesuatu yang pahit untuk dilontarkan yang sekarang banyak di medsos itu, itu sebetulnya memperdalam, mencampakkan kebahagiaan yang mungkin kita raih pada tahun berikutnya. Kita campakkan dengan berpikiran negatif, pikiran negatif, pikiran pesimis, pikiran kebencian yang kita pelihara. Ini adalah racun yang dulu sering saya katakan, akar kepahitan hidup. Hidup secara manusia, hidup juga sebagai bangsa, negara, dan masyarakat. Jadi intinya adalah jangan mengikuti cara pandang setan dan iblis yang selalu
menggelorakan masa lalu yang kurang bagus. Ya, pahami bahwa hidup itu ada yang bagus, ada yang tidak. Ya. Oke. Ini berarti kita harus terus berjalan ke depan gitu ya Pak John? Ya, berjalan ke depan sambil memahami ada sesuatu yang kurang di diri kita sendiri karena untuk merubah hidup, jangan sampai kita menawarkan baju pada orang sementara kita telanjang. Oh. Ya, artinya kita suka menyatakan suatu hal yang baik, sebetulnya kita buruk sekali ya. Iya. Itu artinya itu. Iya. Maka segala sesuatu hentikan pada saat memasuki akhir tahun. Karena sesungguhnya tahun baru itu menjanjikan sesuatu yang lebih baik. Oke. Baik. Ini Pak John. Kalau ditanya soal bangsa dan negara, ya saya sudah ulas secara garis besar bahwa ada kepahitan, ya ada orang ya dalam pilkada, pemilihan presiden dan lain kita sudah lalui, ya ada yang gembira di sana, ada tangisan, ada caci maki, tapi percayalah bahwa setiap orang yang memelihara caci maki atau dendam dalam dirinya dalam berbangsa dan bernegara, dia sendiri tidak akan panjang umur. Tidak bisa. Karena racun itu adalah racun kebencian yang kita pelihara. Tidak usahlah benci sana, benci sini, benci ini. Nggak usah. Fitnah sana, fitnah sini. Pahami bahwa kita harus memelihara hati. Peliharalah hatimu, sebab dari situ berpancar kehidupan. Dahsyat, bukan main ya. Nah, dari untuk pemerintahan yang baru kita juga harus positif. Ya. Gitu ya Pak John ya. Makanya ada harapan baru nih sahabat RPK yang bisa diimpikan oleh semua rakyat. Pak John, tapi apa yang berbeda dan yang bisa menjadi sinyal positif untuk menguatkan rakyat bisa sejahtera, dan apa saja nih hal-hal yang bisa menjadi peluang kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Ya, tentu setiap pergantian pimpinan negara, pergantian presiden, tentu gaya dan stylenya kan berbeda. Oke. Tantangan masa dan waktu juga berbeda. Pergumulan-pergumulan yang ada yang dihadapi juga berbeda. Dan saya harus katakan dulu bahwa terima kasih Pak Jokowi 10 tahun membangun negara. Ya. Dan Pak Prabowo memasukinya itu adalah juga memiliki tanggung jawab dan beban yang cukup berat. Dilihat dari kemampuan keuangan kita itu adalah hal yang sangat mendasar. Ya, jadi kalau ada uang, saya kasih kamu, apapun kamu bisa bikin. Tapi kalau Anda ada uang, bagaimana? Nah, negara ini memiliki pergumulan berat terkait dengan kemampuan berkaitan dengan dana. Yang lalu saya kira kita hidup itu harus dikatakan, kita harus akui bahwa kita hidup dari pinjaman-pinjaman masa lalu. Dan pinjaman itu membengkak sedemikian rupa, bahkan ada ahli menyatakan harus 600 triliun harus diselesaikan sebelum akhir tahun ini, cicilan pokok, dan 400 triliun cicilan bunga itu. Tapi saya selalu memiliki pikiran dan yakin bahwa Pak Prabowo bisa mengatasi segala sesuatu ini. Sebab sejak awal Pak Prabowo sudah berangkatnya dengan ketulusan. Bahwa saya persembahkan hidup saya untuk negara. Nah, itu. Jadi apa yang membesarkan hati adalah karakter. Karakter pimpinan yang mau menyerahkan hidupnya untuk memperbaiki negara. Apapun kerusakan di dalam, apapun kekurangannya, dia siap untuk melakukan yang terbaik bagi negaranya dan bagi rakyatnya. Positif yang ditularkan juga harus terus tertular ke semua gitu. Ya, tentu masyarakat juga harus yakin, tetapi juga secara internal juga para pelaksana daripada presiden juga supaya menjelang 2025 supaya melakukan introspeksi dirilah. Ya. Introspeksi artinya jangan tampil seperti presiden. Saya mau-maunya aja. Apa yang diomongkan kayak semua dia tahu. Lebih tahu daripada presiden. Nah, setidak-tidaknya dia adalah pelaksana daripada kebijakan dan keputusan dan garis-garis besar
yang telah dilakukan, yang telah dijanjikan oleh Bapak Presiden kepada rakyat, pelaksana namanya. Nggak usah seperti kayak Presiden semua tahu. Ya, semua nomenklatur ini kan nomenklatur. Jadi ini Pak Prabowo sebelum berangkat ke luar negeri, ini tanggalnya tanggal 5 November sudah ditanda tangan. Tugas semua menteri ini sudah ada di sini. Jadi nomenklatur, nggak usah di luar itu terlalu banyak bicara ini, nggak usah lagi lah. Berhenti mempopulerkan diri lagi. Karena semua menteri, apa wakil menteri, sudah melalui satu penelitian, investigasi bahwa mereka layak, clear and clean. Jadi nggak usah lagi memperkenalkan diri, saya akan begini. Nggak usah, lakukan aja tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden. Baik. Masih banyak yang suka memperkenalkan diri. Nggak usah lagi lah. Harus ngerem juga ya pejabat-pejabat negara ternyata. Ya, harus tahu diri bahwa lebih baik sibuk dalam ruangan untuk membuat program yang bisa membuat rakyat tersenyum. Oke. Karena dengan demikian bentuk-bentuk loyalitas, kemajuan dalam berpikir, kemajuan dalam melakukan, kemajuan dalam bertindak, dan membuat manfaat nilai tambah itu adalah salah satu bentuk namanya kesetiaan kepada Presiden. Oke, setelah dilihat tadi ya, ternyata memang hal yang positif dari pimpinan kita, Presiden Prabowo sudah memberikan sinyal-sinyal yang baik untuk kita bisa hidup lebih positif juga. Tadi Pak John Palinggi juga ada bilang, kita nggak boleh lagi ngelihat-lihat belakang-belakang gitu dengan dendam-dendam, tapi ke depan justru harus lebih baik lagi hidupnya. Dan Pak John, kita lanjutin lagi. Oke, silakan. Sekarang kita masuk ke sisi ekonomi sosial. Ini ada hal yang memperhatinkan di awal pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Ini juga sempat jadi fenomena yang negatif mengenai judi online. Nah, menurut data dari Menko Polkam di November 2024 ini ada 8,8 juta warga yang tercatat bermain judi online di tahun 2024. Dan mayoritas dari para pemain ini masyarakat bawah dan anak muda. Nah, Pak John, ini gejala apa ini? Dan apakah ada dampaknya untuk ekonomi Indonesia di tahun 2025 nanti? Ya, judi online ini adalah kita selalu online. Pinjaman online, judi online, belanja online. Sebetulnya kan pemerintah itu tanpa sadar memberi fasilitas terhadap hal-hal itu. Mengapa saya katakan? Karena pemerintah tidak memiliki kekuatan apapun mencegah setiap perbuatan-perbuatan yang bisa membahayakan generasi muda dan juga masa depan generasi muda, maupun bisa membahayakan warga negara sendiri. Jadi ada kecenderungan seperti membiarkan seperti itu. Wah, contohnya, nah, kita sudah lihat sendiri kan, nah, judi online itu sampai ada yang bunuh suaminya, ada yang bunuh istrinya, membunuh lah itu. Apa? Itu sangat memprihatinkan. Dan itu adalah indikator bahwa masyarakat kita telah digiring ke suatu titik bahwa tidak usah lagi berkeringat berpeluh baru makan. Cukup dengan kamu spekulasi, judi seperti itu akan dapat uang. Padahal ini semua adalah pembunuhan masyarakat, pembunuhan karakter masyarakat untuk bisa bersemangat mencari makan. Nah, judi online kita lihatlah. Kita lihat Kementerian Komdigi, komunikasi dan digital itu, ya seperti itu. Sampai-sampai. Jadi orang-orang yang diminta untuk menjaga negeri, ternyata orang yang diperintah menjaga negeri justru menghancurkan negeri seperti itu. Benar. Maka saya senang bahwa Pak Prabowo itu melantunkan bahwa harus menghancurkan itu apa. Pokoknya judi online harus diberantas, korupsi harus diberantas. Ini saya kasih tahu ya. Di Cina itu ada presiden pembaharu Cina. Dia bilang, dia katakan, jadi Pak Prabowo mencari
mencari pembantu ini sebetulnya saya tidak terlalu masalahkan siapa dan dari mana. Karena seperti yang Xi Jinping itu seorang pembaharu Cina, presiden Cina, dia katakan, kucing hitam, kucing putih tidak penting. Yang penting bisa tangkap tikus. Jadi yang penting kesetiaannya sama presiden dan kesetiaannya pada melakukan tugasnya. Ini disuruh jaga, malah sumbernya judi online dari sana. Dan saya sempat melihat di YouTube seorang ahli itu katanya kita nomor 1 di dunia dari 5 negara yang judi online, kita nomor 1 yang paling tinggi. Ada datanya saya. Waduh. Ya. Waduh. Dan judi online tidak bisa, menurut ahli itu yang di medsos ada, saya punya data bahwa tidak bisa diberantas. Karena judi online ini berkaitan dengan teknologi informasi cyber gitu loh. Oh iya. Dan ITA. seluruh kabel cyber optik di sini, baik di laut maupun di udara, itu ditangani oleh satu negara sekarang. Saya tidak usah sebutkan. Jadi ketidakmampuan kita sebetulnya tergantung negara yang menguasai itu ya. apa. Di jaringan itu ya. Ya. Baik kabel laut maupun kabel darat semua dikuasai. Termasuk yang BTS yang dirampok itu. Oh iya. Itu adalah negara itu juga. Ya, jadi satu-satunya cara, kita serahkan pemerintah aja lah untuk ini, dia pasti bisa lah. Ya. Tapi kok sampai kita nomor 1 judi online di dunia, itu berat juga. Dari 5 pelaku negara besar yang judi online, kita nomor 1. Yang kebongkar masih di Komdigi. Hebatnya Pak Presiden Prabowo ini justru mengorek dirinya sendiri dulu ya. Ternyata dari bawahan yang didapat gitu ya. Ya, Pak Prabowo kan bilang saya berantas korupsi. Sama dengan satu presiden Cina lagi yang namanya Xu Rongji. Waktu dia naik jadi presiden, dia katakan pada rakyat Cina, saya sudah kalian pilih jadi presiden. Saya akan berantas korupsi ini. Untuk itu, siapkan 100 peti mati. 99 peti untuk orang yang korupsi di lingkungan saya. 1 peti mati, masukkan saya ke situ kalau saya korupsi. Nah, ini saya lihat Pak Prabowo ada ciri khasnya seperti ini. Dia betul-betul bertekad untuk menyelesaikan ini. Namun demikian, saya berulang-ulang katakan, apapun yang kita berantas di Indonesia, tanpa perubahan legislasi, undang-undang yang terkait itu, akan sia-sia. Sampai saya bilang, di Lawyers Club itu sering bicara korupsi. Saya bilang, sampai lidah kita sampai di lantai tidak akan selesai kalau undang-undangnya itu tidak dibuat sedemikian rupa sampai karena dasar itulah untuk menindak orang. Ini sering orang bicara sana sini, saya lihat banyak sekali pejabat, tapi dia tidak pernah berpikir rubah undang-undang. Justru di situ ya. Ya, bagaimana you mau menindak seseorang kalau undang-undangnya tidak berubah? Apalagi kalau tidak ada undang-undang. Kita ribut aja, tengkar sana sini. Nah, ada kecenderungan, bukan di Indonesia. Di suatu negara, terutama negara-negara yang memiliki ideologi ideologi yang keras, otoriter, itu sengaja masyarakat dibikin kacau pikirannya seperti itu supaya gampang korupsi. Jadi jangan sampai terjadi di Indonesia, semua dibikin kacau pikiran supaya gampang korupsi. Dialihkan gitu ya, Iya, Pak? bukan dialihkan, memang disengaja. Iya, ini memang korupsi kan jadi problem semua negara ya Pak John ya. Memang pemberantasan di Indonesia juga menjadi suatu harapan buat kita juga. Ada satu hal yang, contoh Singapura. Oke. Kalau ada korupsi itu, dia tidak dipenjarakan. Jadi? Karena penuh penjara. Orang korupsi kok dikasih makan? Judi online kok dikasih makan? Ya enak lah. Iya kan? Di sana itu tidak dikasih makan, tapi KTP-nya itu dikasih tanda merah,
kemudian semua itu keluarganya dikasih tanah merah, tidak boleh buka rekening, tidak boleh ini, tidak boleh ini, dirampas semua asetnya. Kalau di Indonesia kan saya korupsi, kamu anak saya, kamu aja ngaku itu semuanya, enggak ada. Di Singapura, sebab kalau kita lihat pelaku judi online itu kalau di penjara terus dari mana kasih makan? Negara. Iya. Jadi jangan heboh judi online, jangan heboh narkoba, tapi apa sesudah itu? Itu yang saya mohonkan pemerintah, pikirkan apa yang sesudah itu. Apa sesudah itu? Bagaimana melakukan? Yang sekarang saja penjara itu satu kamar dihuni sampai 90 orang. Yang benar aja. Iya ya. Memang harus dipikirkan hal itu untuk tujuan supaya memang bikin masyarakat jerah gitu ya. Kalau dikasih makan kan malah iya. Dari mana kasih makannya? negara yang kasih Dan makan. banyak orang yang sudah no hope, lebih baik lakukan itu supaya saya ditangkap, saya dikasih makan kok. Nah, saya sarankan supaya ada pulau-pulau. Pulau-pulau kita kan sekarang harus diinventarisir. Kayaknya sudah banyak yang hilang ini. Nah, pulau-pulau yang kosong itu taruh mereka ke sana. Dikasih bibit, dikasih pertanian supaya mereka hidup di sana itu bertani. Ada produksi, mereka produksi sesuatu. Apalagi sekarang kan kita membutuhkan beras, ya kan? Peningkatan pangan. Iya. Itu pulau yang hilang itu dijadiin privat ya Pak Jod? Ya, pulau yang hilang itu banyak. Ada negara yang sudah bertambah di banyak teritorialnya. Waduh, Pak John. Mengenai etika dan moral pejabat negara, Pak John. Apa nih Pak John yang bisa dilihat dari beberapa peristiwa sosial kemarin? Ada mulai yang terakhir ada utusan presiden yang membuat kelakar gitu dan seterusnya. Sebelumnya juga masih ada lagi, belum kerja udah minta anggaran kayak gitu Pak John. Silakan Pak John. Ya, sebetulnya kan pengangkatan menteri sebagai pembantu presiden dan orang yang diangkat itu adalah harus memiliki kemurahan hati, kebersihan hati untuk memahami bahwa kepercayaan itu adalah hal yang sangat penting. Jadi dipercaya untuk menjadi menteri dan wakil menteri maupun utusan khusus atau apalah sejenisnya, itu adalah bagian dari kepercayaan kan? Dan kepercayaan itu harus dijawab dengan prestasi. Prestasi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Presiden dan membawa nilai tambah, tetapi menghindari korupsi. Ya, karena semua masyarakat tertuju pada pelaksanaan pembangunan karena komando Bapak Presiden, tolong masyarakat ikut serta mengawasi. Ini, kalau ada korupsi, laporkan. Nah, salah satu kemajuan yang dibuat Pak Prabowo, Bapak Presiden kita, adalah dia bisa ngasih tahu menteri, ini saya ke luar negeri. Nanti kalau ada apa-apa, telepon langsung. Rasanya belum pernah ada itu selama ini ya. Menteri bisa telepon langsung. Biasanya mencatat di istana, antri, tolong aturkan waktu kapan saya bisa ketemu presiden. Ini malah presidennya minta telepon saya kalau ada apa-apa. Lah, ini keterbukaan luar biasa ya. Nah, itu artinya niat baik untuk mengetahui hal sesungguhnya tanpa direkayasa. Jadi langsung. Nah, kalau ada menteri yang salah langkah, sebetulnya menterinya tidak siap jadi menteri. Atau wakil menteri, atau utusan khusus, tidak siap dia. Masih terbawa dengan perilaku lamanya. Nah, pepatah Cina bilang, kalau api itu kamu bungkus setebal apapun dengan kertas, dia akan keluar. Demikian juga karakter orang. Ya, karakter itu akan terbuka nanti pada saatnya. Nah, seperti itulah. Yang suka merendahkan orang. Untuk apa merendahkan? Karakter orang yang beragama kan tidak merendahkan kan? Malah karakter orang beragama itu rendah hati.
dengan rendah hati, kemungkinan berkah, rahmat, taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widiwasa, bisa diturunkan ke kita kalau kita rendah hati. Hargai orang. Orang yang papa hidupnya yang tidak beruntung harus memiliki belas kasih. Ya, belas kasih. Kalau kita tidak memiliki itu, tidak usahlah jadi menteri atau utusan khusus atau apa wakil menteri, tidak usah. Ya, karena akan memberi beban pada Pak Prabowo. Seperti menggendong anak kecil untuk dididik lagi. Iya. Ya. Oke, kalau untuk berbagai peristiwa mengenai perangai penegak hukum, gimana Pak John? Ya, kalau dikatakan perangai penegak hukum itu adalah yang ada dua hal. Kelayakan manusia yang tidak sadar bahwa dia melakukan satu pelanggaran. Yang kedua adalah memang dia rencanakan untuk dia menegakkan hukum sambil melanggar hukum. Jadi menegakkan hukum sambil melanggar hukum. Di antara menegakkan hukum melanggar hukum ada sumpah di dalam. Jadi setiap pejabat-pejabat itu disumpah. Ya, setiap bawahan-bawahan pun memiliki komitmen, integritas namanya. Siap melakukan tugasnya dengan bersih, integritasnya bagus. Nah, apabila dia langgar sumpah jabatan ataupun dengan janji yang telah dia teken, maka sudah pasti dia akan mengalami namanya hukum karma. Karma. Dia tidak rasakan, tetapi akan berlangsung. Kalau bukan kepada dia, turunannya. Turunannya. Karena kamu dari sudut lain, kamu nyatakan pada orang akan melakukan hal yang terbaik. Ternyata di hati dan kelakuan kamu di belakang Bapak Presiden, dia lakukan hal-hal yang tidak senonoh, melakukan korupsi, melakukan penghinaan pada masyarakat, sombong, congkak, susah ditemui. Salah satu kekurangan daripada menteri ataupun pejabat negara kita adalah dia menjadikan dirinya seperti raja. Susah ditemui rakyat. Kalau orang mau bertemu menteri atau pejabat-pejabat harus berurusan sama satpam dulu. Jadi rakyat biasa itu terpental di sana. Ya, terpental di satpam. Sudah ada janji, nanti dia bilang, sudah ada janji belum? Lah, bagaimana mau janji orang yang tidak punya handphone? Saya saja ditanyakan seperti itu. Sudah ada janji belum? Ya, sempat saya pukul meja di satpam. Kan mana mungkin digaji dengan pajak kita, susah benar ketemunya itu pejabat. Itu tidak boleh. Bagaimana mungkin menjaring informasi yang asli dari bawah kalau tidak ketemu? Mungkin ada sesuatu keluhan, ya dilayani, diselesaikan. Kan digaji untuk itu. Jadi kayak raja betulan ya. Ya, ada satu karakter. Dan perhatikan, baju-baju daripada pejabat kita itu penuh dengan atribut. Nggak tahu digantungin apa-apa itu. Kayak betul-betul kayak raja. Di luar negeri nggak ada, cuma satu aja. Tanda bahwa dia dari instansi mana. Dulu hanya polisi dan tentara punya itu. Ya, gantungan itu. Sekarang semua instansi punya, susah membedakan yang mana kolonel apa di kok instansi sipil kok sudah pakai pangkat militer, pangkat polisi, ya itu juga gantungan-gantungan dia instansi lainnya itu coba dikurangi lah, nggak usah bajunya ramai gitu, orang kan sudah tahu. Ya, berapa anggaran yang harus dihabiskan. Perhatikan, kalau kamu keluar sudah susah kita lihat. Jadi pejabat kita di Indonesia itu adalah ingin memamerkan kewibawaan dia melalui atributnya. Bukan memamerkan melalui karyanya. Yang bisa air mata dihapus, rakyat dihapus karena sengsara. Bukan. Dia memamerkan kewibawaannya melalui atributnya. Bahwa saya ini pejabat, saya ini punya pangkat ini. Lihat, lucu kan? Sekarang pangkat bertebaran di mana-mana. Coba aja masuk di instansi semua pangkat. Bahkan ada restoran di belakang kantor saya ini, itu pakai pangkat sekarang. Iya, pelayannya. Ya jadi sudah kacau balau. Artinya mengapa saya ngomong, Pak Prabowo sampaikan, layanilah rakyat
dengan baik. Terima mereka, mungkin ada keluhan yang bisa kalian selesaikan. Ya, itu adalah pesan Pak Prabowo. Tapi sekarang Satpam lebih beranu. Belum lagi Satpam, nanti ajudan. Belum lagi hanya sekretaris pribadi. Jadi dia di dalam sana seperti raja-raja, padahal dibayar dengan pajak masyarakat. Ini saya tajam. Karena saya rasakan, saya mengalami. Iya. Itu waktu itu instansi apa tuh Pak? Wah, enggak usah. Jangan tanya instansinya. Kan saya mengalami itu. Sudah 2. Oh 2? Ya. Sampai saya pecahkan kaca di depannya itu gara-gara ini. Ya, saya diperlakukan gitu. Bagaimana yang lain? Iya. Saya hanya menghimbau, mohon kalau kita sebagai pejabat, menteri atau wakil menteri atau pejabat apapun, pahami dirinya bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kepercayaan melalui masyarakat rakyat. Jadi jangan justru ibaratnya jangan sampai perusahaan perseroan terbatas. Pemegang sahamnya itu rakyat. Oke. Yang punya saham, yang punya perusahaan. Nah, eksekutifnya itu menteri. Artinya dikasih, dia adalah mungkin komisaris, jangan kau lebih hebat daripada pemegang saham, kan? Iya. Mau ditemui aja kayak raja, benar-benar kayak raja. Bajunya coba lihat. Nah, lebih hebat lagi, kesengsaraan saya sudah 20 tahun di jalan situ. Saya pulang ke Kebun Jeruk. Itu yang bisa ditempuh hanya 13 menit. Saya harus 2 jam. Antri setiap sore datang itu. Dan nanti kalau para bapak-bapak itu, yang pejabat-pejabat itu liwat, dia minta duluan. Minta supaya dibuka. Kita ini seperti rakyat jelata saja. Padahal yang boleh itu hanya ya presiden, wakil presiden, tamu negara. Pokoknya yang pejabat-pejabat ini semuanya. Bahkan kadang saya lihat ada apart yang isinya pedagang, tapi di depannya itu pakai forwarder. Forwarder. Nah, ini juga kenapa saya utarakan tidak baik perasaan rakyat di jalan itu. Kesengsaraan yang ditanggung 20 tahun terus-menerus itu. Itu tolong selesaikan. Apakah pejabat kita buta matanya melihat penderitaan itu? Pertanyaan saya, apakah buta matanya atau memang yang mengatur itu salah pendidikannya? Iya. Nah, jadi kemacetan itu tolong selesaikan. Jangan justru bertambah terus. Bank memberikan uang dengan punya 5 juta sudah bisa bawa mobil. Iya. Cicilannya nanti bangkrut, orangnya bunuhan di rumah. Ya ta? 250.000 uang bisa bawa motor. Harus juga ditegur bank itu. Iya. Jadi berkurang. Kemudahan kepemilikan juga harus diperhatikan juga ya Pak. Ada lagi pembangunan di bawah situ, ditutup semua jalan, namanya proyek strategis nasional. Padahal sudah 2 bulan saya di bawah ini, Geraha Mandiri, dia sudah 2 bulan tidak kerja-kerja, proyek strategis nasional. Di mana-mana dikandangin itu jalan. Seperti itu. Jadi sebetulnya media ini adalah tempat menyampaikan satu masukan kepada pemerintah. Mudah-mudahan hal itu sehingga rakyat semakin sayang. Iya. Jadi bukan berarti dengan kemarahan kita maki-maki pemerintah. Enggaklah, saya tidak dalam posisi itu. Saya memberi masukan agar karena itu bentuk-bentuk partisipasi masyarakat untuk kemajuan bangsa. Oke. Sebelum masuk ke pertanyaan terakhir Pak John, kalau Pak John sendiri menanggapi isu disatukannya lagi TNI dengan Polri dalam satu lembaga gimana Pak John? Ya, pemikiran orang untuk menyatukan kembali TNI Polri itu menurut saya itu adalah hak orang berbicara kan. Nggak bisa kita bilang salah benar. Di bangsa ini selalu pada saat orang berbicara langsung disalahkan, langsung dicaci maki atau didukung. Nggak begitu. Biarkan. Kalau menurut saya, ya itu namanya berjalan mundur. Oke. Kalau disatukan lagi. Karena apa? Polisi sudah maju dalam berbagai hal berkaitan dengan tugas-tugasnya. Bahwa ada kelemahan sana sini, ya juga di berbagai tempat juga ada kelemahan kan. Yeah. Tetapi yang penting
jangan lakukan penggabungan kembali karena tugasnya masing-masing berbeda. Ya, TNI itu di Undang-Undang 34 tahun 2004, ya, polisi itu Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 berbeda dia punya tugas. Ya, bahwa dulu ABRI itu di dalamnya ada polisi, ya, kan masa perubahan ke reformasi, dan itu sudah pisah. Saran saya nggak usah lah ada yang menyerah, nggak usah deh digabung lagi polisi. Nah, biarkan mereka dengan pengaturan baru, polisi diatur, TNI diatur dengan pengaturan undang-undang baru, mereka bekerja untuk mempersembahkan ya karya dan profesionalitas mereka serta kejujuran mereka bagi bangsa dan negara. Nggak usah, saya tidak setuju kalau digabung. Oke. Tapi kalau secara keseluruhan masalah ketahanan, Ada yang bicara misalnya Pak Mahfud ya, Pak ini Profesor mantan Menko Polhukam. Oh, Mahfud ya, ya. Pak Mahfud menyatakan bahwa di seluruh dunia itu di bawah menteri. Ya nggak usah lah, langsung aja di bawah presiden. Kenapa? Jadi TNI langsung di bawah presiden, Polri langsung di bawah presiden. Terpisah. Ya. Bahwa ada Kementerian Pertahanan Keamanan itu adalah aspek administrasi dan pengelolaan anggaran. Kalau misalnya untuk masalah pertahanan dan keamanan di Indonesia sendiri terkait sama perkembangan dunia yang di mana-mana perang, bahkan juga sudah mulai mendekat gitu Pak John ke wilayah kita. Itu gimana Pak John? Ya, Pak Prabowo kan menyatakan politik luar negeri kita bebas aktif. Artinya kita bisa berhubungan dengan semua negara tanpa kecuali kan. Ya, jadi itu prinsip dasarnya. Multilateral dengan berbagai negara, bilateral dengan kedua negara, tetapi prinsip dasar bebas aktif itulah tanpa mencampuri hal-hal di dalam negeri masing-masing, saling menghormati dan saling menguntungkan, mengembangkan hubungan budaya antar negara. Jadi sebetulnya kan Pak Prabowo sudah nyatakan itu. Nah, terkait dengan adanya perang di Timur Tengah, adanya Rusia dan Cina, adanya ancaman lagi di sini antara Taiwan dengan ini dan lain-lain. Ya saya kira setidak-tidaknya kan masalah negara itu timbulnya dari dalam bukan dari luar. Ancaman strategis itu bukan dari luar dulu, dari dalam. Kalau di dalam ini kita bisa tata dengan baik, meningkatkan persatuan dan kesatuan, rukun di dalam, terlepas bahwa tidak 100% benar, pasti ada berbeda karena manusia. Tetapi dengan rukun, dengan lapangan kerja ada, pangan bisa tercukupi, saya kira selesai. Yang sering orang lupakan itu, kok lapangan kerja tidak ada, ini tidak cukup beras. Nah itu aja dicukupi, selesai. Nggak usah terlalu banyak. Dan saya imbau, saya mohon kepada semua menteri, jangan lakukan lagi proyek-proyek yang ahli membuat proposal yang tidak ada manfaatnya bagi negara, bagi rakyat. Ini banyak keahlian proposal. Sudah ada anggaran seperti ini baru saya dapat nih. Rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025. Sudah ada sini, jangan lagi saya perhatikan itu gandrung banget. Kementerian itu mengajukan surat lagi, inisiatif baru, mohon tambahan anggaran. Terus menerus minta anggaran di luar ini. Dan dia gunakan DPR, tanda tangan 6 sudah jadi. Jangan lagi itu. Tertib anggaran karena kita bagaimanapun kesulitan keuangan bagaimanapun yang dihadapi bangsa, asal kita berjalan ke depan menjadi lebih baik, namanya saja berubahlah ke arah yang lebih baik. Jangan lakukan lagi kebusukan-kebusukan mencuri uang negara. Pak John, ini lebih ke dunia yang lebih kecil lagi. Dunia keluarga. Untuk ketahanan keluarga. Pak John punya nggak pengalaman yang bisa dibagikan ke pendengar kita tentang bagaimana penyelesaian problematik keluarga dari yang
begitu sulit sampai akhirnya bisa nyaman, aman gitu. Dan juga ada nggak pengalaman yang bisa menginspirasi kita dalam menjalani kehidupan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, Pak? Ya, saya dibesarkan dari keluarga yang katakan walaupun tokoh masyarakat tapi berkekurangan. Kita berada di desa dan berkekurangan. Tapi kita jalani dengan sukacita. Ya, berbeda dengan sekarang. Dia sudah punya triliunan, puluhan triliun, tapi belum sukacita kan? Ini perbedaannya kan begitu. Mengapa demikian? Hal-hal yang tidak halal yang kita peroleh, yang melanggar hukum, kita dapat uang, rezeki, makanan yang melanggar hukum, itu tidak akan pernah membuat kita bahagia. Nah, kami dibesarkan dari itu. Kita baru bisa makan kalau kita berkeringat, berpeluh, baru kita makan. Dan dengan makanan seadanya, toh juga kita bersyukur. Nah, kelebihan namanya nafsu untuk menguasai uang, nafsu untuk menguasai itu adalah racun yang sangat membahayakan. Sesungguhnya ketahanan negara itu bertumpu pada ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu adalah platformnya harus rukun dan damai di dalam. Apapun hasilnya, syukuri itu bahwa itu adalah pemberian Tuhan sambil berusaha lebih lagi. Ya. Nah, pengalaman hidup saya dari berkekurangan yang saya sering istilahkan, saya dulu makan roti sumbu. Roti sumbu. Rotinya sumbu, sekarang saya roti keju. Roti sumbu itu singkong. Ada sumbunya. Dulu saya dikasih makan tuh. Tapi sekarang saya bisa roti keju. Kenapa? Antara roti sumbu, roti keju ini ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan. Saya disiplin waktu, saya juga bekerja dengan saya hargai manusia, saya tidak pernah rendahkan karyawan saya, dan saya berjuang, saya bisa masuk. Tadi saya masuk jam 5 subuh. Dengan umur saya 5 subuh saya masuk. Pulang itu kadang-kadang jam 10 malam. Masih. Saya bersyukur bahwa saya super sehat. Nah, jadi lakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, disiplin. Tapi kamu tidak akan pernah sukses sebagai pribadi yang bertanggung jawab pada keluarga, yang bisa menghasilkan kalau kamu tidak membangun persaudaraan. Tampilkan dirimu dalam kancah pergaulan yang menyenangkan hati orang lain, tetapi tidak merendahkan diri. Rendah hati penting, tapi bukan merendahkan diri. Oh iya bos, ya enggak usah. Biasa. Semua foto saya langsung. Kenapa? Saya selalu memandang muka orang kalau salaman dan tersenyum, menyenangkan. Jangan salaman orang kayak orang mau makan orang mukanya. Jangan, itu rezeki tidak datang. Ya. Jadi salaman orang, saya salaman menteri, presiden, saya biasa-biasa aja. Karena nanti perasaan saya kami sama-sama akan hilang dari dunia kan. Oke. Iya. Jadi rendahkan hatimu tapi jangan merendahkan diri. Bekerjalah, kalau perlu pikirkan terus apa yang bisa menghasilkan secara baik. Kalau kau tidak bisa, belajar dari orang yang sukses. Jangan belajar dari penipu, pencuri, koruptor. Ya, nanti kau makan uang korupsi, itu turunanmu akan susah, tidak akan maju, percaya saya. Saya sampai hari ini, saya tidak pernah cacat. 45 tahun bisnis, 39 tahun bantu pemerintah, saya tidak pernah cacat. Cari, kalau ada cacat saya, ambilkan Pak, potong leher. Jadi, jujur. Pondasi hidupmu itu harus jujur. Ulet. Jujur, ulet. Pemenang bukannya tidak pernah kalah, tapi tidak pernah menyerah. Wah. Bahasa Inggrisnya never give up. Tidak pernah menyerah. Ya, yang kedua, 1000 teman masih kurang, 1 musuh terlalu banyak. Perbanyak persaudaraan. Nanti kamu jatuh pinggir jalan, dia lewat, aduh kasihan. Kau minum air, harus tahu sumbernya. Kau makan, harus tahu sumbernya. Siapa yang beri makan itu? Datang, pandai berterima kasih. Ajarin anakmu pandai berterima kasih. Ajari anakmu, kalau di rumah, kau mungkin berdoa secara menurut agamamu, tapi ajari bahwa kalau kau keluar, di luar sana, banyak yang beda agama.
Ajari anakmu, sayangi mereka secara tulus ikhlas. Nanti hidup anak kita akan baik. Bukan main ya. Dan satu hal yang jangan pernah memasalahkan agama orang. Oke. Agama orang, misalnya di Islam, ada Al-Quran, Al-Hadis, Sunnah Rasul. Di Injil, ada Alkitab, Perjanjian Lama Baru. Jangan pernah masalahkan. Di Hindu ada Werda. Nggak usah. Jangan pernah bahas kitab suci orang. Itu sudah suci, sakral, meyakinkan bagi pemeluknya. Jangan pernah. Jangan pernah membahas, wah di agama lain itu, agama tidak beres itu kitab suci. Jangan. Itu dilarang. Dilarang keras. Ya. Ya. Kritiknya dari pemerintah, dari aparaturnya, dari masyarakat juga ya, untuk semua kritik kita. Ya, harus menempatkan diri. Saya sampai sekarang sudah periksa tekanan darah itu, tekanan darah saya 128/74/74. Jadi normal sekali. Karena apa? Saya tidak menyimpan sesuatu kebusukan. Iya. Peliharalah hatimu, sebab dari situ berpancar kehidupan. Baik. Sayangi manusia, buat persaudaraan. Kamu jangan kerja istilah kerja keras. Jangan. Kerja dengan menggunakan otak, hati. Manusia itu ada 3. Yang pertama adalah kognitifnya. Kognitif itu adalah otaknya. Otaknya itu kalau ditanya, dia pasti sebut. Karena dia banyak sekali buku. Ahli, baca buku, dia pandai. Oh, langsung dia tanya. Dia tahu semua. Tetapi adakah aspek afektifnya? Itu adalah hatinya. Jadi kalau kau pandai soal jawab soal, tapi kalau hati kau busuk, percuma kan? Iya. Nah, soal kognitif, afektif, tapi ini 2 kau miliki, tapi tidak terampil. Tangan kau lambat, kaki kau lambat, ya percuma, tidak terwujud. Iya. Ini yang banyak di negara. Pandai ngomong, hatinya mungkin bersih, tapi gobloknya luar biasa. Ini banyak di negara ini. Iya. Banyak. Saya banyak kekurangan, tapi saya mencoba memperbaiki dan saya tidak pernah menipu, tidak pernah mencuri, pokoknya melakukan sesuatu yang tidak beres. Saya bersih, clean and clear. Maka saya bisa bicara. Saya tidak mau menghakimi orang, karena itu hak Tuhan. Saya hanya memberi saran, memberi masukan. Kalau berguna, bersyukur pada Tuhan. Baik. Ya. Terima kasih Pak John. Terima kasih. Dan Sobat RPK, setelah tahun 2024 ini, kita akan melangkah bersama ke tahun 2025. Saya Argo, Daniel Tanamal, dan Arthur Wilson undur diri. Salam. Jakarta 96.3